Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 963, mewujudkan keinginanmu. Kekuatan lelaki tua beralis putih itu sangatlah mengerikan hingga menutupi seluruh dunia. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura yang mengerikan yang menyapu langit, membuat udara itu bergetar. Langit mengeluarkan suara gema yang besar seperti guntur, seluruh langit bergetar dan runtuh. Bayangan lelaki tua beralis putih bergerak cepat itu menghisap kekuatan yang tak terbatas di dunia ini, mengumpulkan semua roh malaikat yang ada di sekitar ini, menggerakkan energi yang bergulir, seiring dengan serangan yang dikeluarkan olehnya dengan cepat. Udara yang luas itu dipisahkan menjadi sebuah jalan yang mematikan, membuatnya menjadi lebih kuat. Di luar langit ke-9, semua energi berkumpul menjadi satu, energi panas yang berada di tubuh lelaki tua beralis putih, tubuh merah lelaki tua beralis putih itu dengan membawa belati Suewe mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dan menyerang ke arah Dimas Wu. Aura membunuhnya memenuhi seluruh ruang. Orang yang melihat pertarungan itu membuat darah panas mereka ikut melonjak, tubuh mereka gemetaran. Ledakan energi lelaki tua beralis putih membuat mereka melihat sebuah harapan yang menginginkan Dimas Wu hancur. Namun hal ini juga membuat mereka mendapatkan sebuah tekanan yang besar, dan ketakutan yang tak terlihat ini seolah-olah akan membuat dunia runtuh dan hari kiamat akan tiba kapan saja. Hati setiap orang merasa sangat gugup, penuh semangat dan merasa cemas. Bola mata Dimas Wu juga mulai menyusut. Semenjak pertempuran tadi, Dimas Wu sudah merasakan kalau belati Suewe milik Dimas Wu sangatlah luar biasa, dan sekarang kekuatan yang dikeluarkan oleh lelaki tua beralis putih itu sangatlah mengerikan. Dimas Wu hanya merasa sebuah kekuatan yang mematikan sedang menyerang ke arahnya. Kekuatan ini membuatnya sesak nafas, dadanya terasa sakit dan alis matanya juga mengeluarkan ekspresi yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tapi di saat bersamaan, semangat bertarung dalam tubuhnya juga mulai dibangkitkan, darahnya tiba-tiba mendidih. Tatapan matanya juga memancarkan cahaya yang penuh semangat. Menurutku waktu kematianmu telah tiba. Dimas Wu tiba-tiba berteriak. Lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi sebuah guntur yang menyerang ke arah lelaki tua beralis putih. Dimas Wu memegang erat Heaven Demon Sword di tangannya. Ketika dia menyerang, cahaya emas pada Heaven Demon Sword juga bersinar terang. Cahaya emas yang menyilaukan membuat tubuh Dimas Wu semakin terang. Cahaya orang dan pedang itu menyinari seluruh dunia. Lalu seketika dia seolah-olah sudah berubah menjadi cahaya emas yang bisa merobek dunia dan menghancurkan semua makhluk, dengan kekuatan yang paling ganas menyerang ke arah lelaki tua beralis putih. Tubuh lelaki tua beralis putih itu seketika berhenti, kedua tangannya memegang erat belati Suewe, lalu dia mengibaskan belati itu ke arah Dimas Wu yang sedang menyerang ke arahnya. Sekali belai Suewe dikisap kas, sebuah cahaya darah yang menggelegarkan dunia, telah memotong bumi, menghancurkan semuanya dan langsung tertuju pada Dimas Wu. Belati ini seperti belati yang bisa membelah langit, kekuatan, energi dan tenaga yang mengerikan tidak ada tandingannya. Belati Suewe adalah senjata ajaib lelaki tua beralis putih yang paling kuat. Tenaga yang dikeluarkan dari belati ini adalah roh malaikat yang tak terkalahkan dari Gunung Tianling. Belati ini memiliki kekuatan tingkat tinggi dan tidak terkalahkan. Di bawah kibasan belati ini, semua makhluk yang ada di bumi ini menjadi hilang dan lenyap. Bahkan cahaya emas yang menyilaukan ini juga mendapatkan serangan yang kuat dan mulai bergetar. Dimas Wu tiba-tiba menegapkan tubuhnya, tatapan matanya berubah menjadi tajam. Kekuatan tangannya semakin besar, dia tiba-tiba mengangkat Heaven Demon Sword lalu dikibaskan ke arah belati Suewe yang datang ke arahnya. Di bawah kibasan Heaven Demon Sword, cahaya emas itu mulai menyebar lagi. Bayangan cahaya emas pedang yang tak terhitung jumlahnya itu keluar dari kibasan Heaven Demon Sword. Bayangan cahaya emas pedang yang menyerang langit ini membuat langit seolah-olah berubah menjadi lautan cahaya emas pedang. Lautan pedang ini mengandung kekuatan Heaven Demon yang tak terbatas jumlahnya, yang mengaduk langit ke-9,
Saat ini Heaven Demon Sword mengeluarkan kekuatan puncak, lautan pedang yang megah dengan membawa kekuatan yang mematikan menyerang ke arah lelaki tua beralis putih. Cahaya belati dan lautan pedang saling menyerang satu sama lain, membuat langit dan bumi bergetar, udara di sana tampak runtuh. Seluruh tempat itu seperti awal dari kekacauan, tidak ada hal yang tersisa di sana, hanya ada lautan pedang cahaya emas dan cahaya merah belati dan pedang ini mendominasi dunia. Kerumunan orang itu mulai terkejut lagi, tubuh mereka bergetar, ekspresi wajah mereka terlihat ketakutan, mereka menjadi orang yang paling kecil di sana, seperti burung puyuh yang ketakutan, kecil dan menyedihkan, mereka tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Mereka saat ini hanya khawatir apakah mereka sebagai penonton akan mati karena belati dan pedang ini. Taoti malah tidak khawatir dengan keselamatan dirinya, dia hanya memikirkan keadaan Dimas Wu. Bisa dibilang nyawanya berhubungan dengan Dimas Wu. Jika Dimas Wu bisa berjalan dengan lancar, barulah dia bisa ikut hidup. Dia terus berharap Dimas Wu membuat sebuah keajaiban yang baru untuk melalui semua ini. Duar. Di bawah tatapan mata semua orang, lautan cahaya emas pedang bertabrakan dengan cahaya merah belati, yang memecahkan kekuatan yang mengguncang langit, membuat ombak yang bergulung, cahaya merah dan cahaya emas bergabung, cahaya belati dan lautan pedang meledak, tempat itu menjadi kacau dan semua makhluk hancur. Lalu semua orang melihat sebuah bayangan terbang keluar dari udara yang kacau itu sambil memuncratkan darah segar yang menodai langit. Taoti tiba-tiba membelalakkan matanya, dia sangat tidak percaya, hatinya seperti jatuh ke jurang. Orang yang terlempar itu ternyata adalah Dimas Wu. Lelaki tua beralis putih menang. Kerumunan orang Istana Awan melihat kejadian ini membuat mereka terkejut dan sulit untuk percaya. Namun di bawah mata mereka terlihat jelas cahaya kesenangan, jantung mereka berdetak dengan cepat, harapan yang telah mereka tunggu lama yang menunggu lelaki tua beralis putih menang akhirnya tiba juga. Three Heavenly Kings terlihat lebih bersemangat, mereka sebelumnya sangatlah menderita, jadi sekarang mereka merasa sangat senang, hanya kurang suara sorakan saja, sulit bagi lelaki tua beralis putih untuk merubah kegagalan ini menjadi menang. Mereka semua seperti sedang melakukan mimpi yang panjang. Setelah mereka bangun akhirnya mereka bisa melihat matahari lagi. Sekarang kamu sudah tahu bukan, seberapa kuat kekuatanmu, kamu tetap tidak bisa mengguncang Istana Awan. Ketika kerumunan orang sedang berada dalam keadaan yang senang, lelaki tua beralis putih yang berdiri di atas langit berkata kasar kepada Dimas Wu yang terlempar jatuh. Saat ini lelaki tua beralis putih terlihat agung dan angkuh, ia menunjukkan postur tubuh kemenangan yang jelas ke arah semua orang dan mendominasi dunia. Setelah melakukan pertarungan yang panjang dengan Dimas Wu, semua penghinaan, amarah, dan rasa tidak terima yang kuat dari lelaki tua beralis putih hampir membuat hatinya meledak. Sekarang dia akhirnya bisa membuat Dimas Wu kalah. Amarah dan rasa depresi dalam tubuhnya seketika menghilang dalam sekejap, rasa percaya dirinya berubah menjadi penuh, dia ternyata bisa melihat akhir yang tragis dari Dimas Wu. Dimas Wu terlempar ke belakang beberapa saat, setelah itu dia bisa menegapkan tubuhnya, dengan cepat mengurahkan teknik pemulihan untuk memulihkan iuka pada tubuhnya, kekuatan mematikan dan membunuh dari belati suewe milik lelaki tua beralis putih benar-benar sangat kuat dan menakutkan. Dimas Wu baru saja diserang, organ dalam tubuhnya seolah-olah hancur dan seluruh tulangnya terasa retak, dia terluka dengan sangat parah, jadi dia harus mengobati lukanya pada waktu yang pertama. Ketika dia sudah mengobati lukanya, Dimas Wu mengulurkan tangannya, menyeka darah yang ada di sudut bibirnya, ia lalu berkata kepada lelaki tua beralis puit, baru saja merasakan sedikit kemenangan sudah membuatmu merasa puas. Apakah kamu lupa bagaimana aku menghancurkan dirimu sebelumnya? Kata-kata Dimas Wu membawa sebuah ejekan yang kuat, terlihat jelas kekalahan kali ini tidak menghancurkan rasa percaya dirinya, dia masih memiliki rasa percaya diri yang penuh dan tidak memperhatikan lelaki tua beralis putih sedikit pun. Lelaki tua beralis putih itu mendengar ini membuat alis putihnya tiba-tiba terangkat. Sebuah tatapan mata yang tajam keluar dari matanya yang melihat ke arah Dimas Wu, berkata, "Cih,
Sebelumnya aku tidak rela untuk mengeluarkan senjataku, sehingga membiarkanmu untuk memegang kendali. Sekarang aku memiliki belati Sueyuan, maka kamu pasti akan dihancurkan olehku. Ketika berbicara lelaki tua beralis putih itu memegang erat belati Suewe di tangannya, lalu langsung diarahkan ke arah Dimas Wu. Belati berwarna merah itu memancarkan cahaya darah, aura membunuh yang mengerikan keluar dari belati itu dan hal ini cukup membuat orang ketakutan. Three Heavenly King dan pengawal Baikui sudah terpengaruh dengan lelaki tua beralis putih, mereka memiliki percaya diri dan harapan, mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri kekuatan belati Suewe, sehingga mereka sangat yakin kalau belati Suewe lelaki tua beralis putih bisa mengalahkan Dimas Wu. Dimas Wu melihat ke arah lelaki tua beralis putih dengan tidak peduli, dengan angkuh berkata, kamu akan segera menyadari kalau rasa percaya dirimu itu sangatlah konyol, kalau aku bisa mengalahkanmu satu kali, maka aku pasti bisa mengalahkanmu untuk kedua dan ketiga kalinya, meskipun kamu sudah mengeluarkan senjata ajaibmu, tetap tidak akan bisa merubah kenyataan kalau kamu akan segera kalah. Mendengar ini membuat emosi lelaki tua beralis putih itu meledak. Dia membelalakan matanya, berkata, sudah hampir mati saja kamu masih berkata dengan angkuh, karena kamu tidak sabar untuk bertemu dengan Raja Yama, maka aku akan segera memenuhi keinginanmu. Setelah itu aura membunuh lelaki tua beralis putih itu meledak, kedua matanya berubah menjadi merah, dia memegang belati Suewe, tubuhnya bergerak cepat dan langsung menyerang ke arah Dimas Wu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.